Setelah habis masa peminjaman di Heerenveen, Nathan Chuaon secara resmi akhirnya kembali ke Swansea City. Dan di luar dugaan, Nathan yang sebelumnya hanya tergabung di level U21, kini naik level ke skuad utama. Di mana itu terjadi setelah sang pelatih, Luke Williams, menaruh nama Nathan di daftar skuad utama yang akan bermain di musim depan. Yap, salah satu alasan yang mendasari Luke tentu saja setelah melihat performa Nathan di timnas Indonesia, di mana ia merasa Nathan benar-benar berkembang di bawah arahan Sinteyong. Gak cuma dari sisi teknis, melainkan Luke juga melihat kalau ternyata Nathan ini adalah pemain yang multifungsi, sehingga pastinya itu akan sangat berguna bagi tim. Terlebih dengan usia Nathan yang masih sangat muda, membuat Luke yakin kalau kedepannya pemain yang akrab disapa Mas Tejo tersebut akan menjadi aset penting bagi tim Swansea City yang sedang berjuang kembali untuk kembali ke IPL. Nathan Chuaon sepertinya akan mendapatkan tantangan baru di musim depan. Hal itu tak terlepas dari keputusan pelatih Swansea, Luke Williams, yang memasukkannya ke dalam skuad utama untuk mengarungi musim 2024-2025 mendatang. Tentu saja, Luke gak ngasal comot untuk memasukkan Nathan ke dalam skuad utama. Sebab bagaimanapun, ia pasti mengamati betul pemain-pemain yang dipinjamkan untuk melihat sejauh mana potensinya. Dan meskipun di Heerenveen Nathan ini jarang main, namun di Piala Asia U23, Nathan benar-benar menunjukkan kenapa ia sangat layak untuk diberikan kesempatan lebih. Yap, sebagaimana kita tahu, kalau di Piala Asia U23 lalu, Coach Sinteyong beneran menggali abis segala potensi yang dimiliki Nathan, di mana salah satunya adalah memberinya peran di posisi yang berbeda-beda. Dan luar biasanya Nathan mampu menjalankan setiap peran yang diberikan oleh Coach Shin dengan sangat baik. Selain itu, dari sisi cara bermain dan visi, Nathan juga menjadi salah satu yang terbaik di ajang tersebut. Itulah kenapa namanya sangat diulu-ulukan oleh fans timnas Indonesia. Lebih lanjut, selain berkembang dari sisi teknis, secara mental Nathan juga sangat berkembang. Yap, Nathan bermain sangat dewasa dan ia mampu berperan seolah-olah menjadi leader bagi rekan-rekannya. Tak jarang Nathan memberikan teguran kepada rekan-rekan yang lain apabila ada sesuatu yang dirasa salah. Hal itu pula yang pada akhirnya membuat Coach Shin sangat senang punya Nathan di dalam tim yang dianggapnya sebagai pemain paket komplit karena Nathan bisa jadi contoh bagi pemain lain di timnas. Meskipun di luar lapangan, ya kita tahu sendirilah sekalem apa Mas Tejo ini ya kan? Untuk Nathan, hal seperti itu pemain kita harus belajar. Seperti ada budaya tidak saling menyalahkan di lapangan untuk pemain Indonesia. Artinya tidak ada komunikasi. Memang paling penting taktik bicara dari taktik lain. Tetapi pemain lokal kita terlalu diam. Jadi saya lihat kelakuan Nathan sangat baik. Itu pun malah yang saya minta ke semua pemain. Tetapi pemain kita masih banyak yang malu dan merasa salah ketika memberi teguran ke pemain. Komunikasi harusnya sangat baik dan itu harus dilakukan terus. Ujar Sinteyong, dilansir dari Bola Sport. Yap, kembali ke soal Nathan dan Swansea. Menurut Luke Williams, ia tahu kalau Nathan ini punya sisi spesial di dalam dirinya. Dan sejatinya itu udah terlihat ketika nama Nathan muncul sebagai salah satu pemain muda potensial di Belanda bersama Excelsior. Ia mengawali karir juniornya bersama akademi tim tersebut. Nathan yang tampil menonjol di skuad tim muda Excelsior berhasil menembus skuad utama tim tersebut pada tahun 2019 di usianya yang masih 18 tahun. Meskipun begitu, debut Nathan di Eredivisie sendiri baru terjadi di musim 2022-2023 kala Excelsior melawan SC Cambuur. Nah, secara keseluruhan, Nathan mampu mencatatkan 30 kali penampilan dan berkat itulah ia dianggap sebagai pemain muda berbakat yang menarik perhatian banyak scouting. Sampai akhirnya Nathan memutuskan untuk menerima pinangan Swansea City.
Yap, di awal-awal kedatangannya, Nathan yang datang sebagai anak muda cukup kesulitan menembus skuad utama dan ia lebih banyak main di level U21 sampai akhirnya Nathan pun dipinjamkan ke Heerenveen yang sayangnya di sana ia juga hanya mendapatkan kesempatan tampil sebanyak 4 kali dengan total 15 menit bermain. Itu adalah momen yang sangat sulit baginya. Hingga tibalah saat ketika Coach Shin memanggilnya ke timnas U23 untuk main di Piala Asia U23 dan semua tahu gimana luar biasanya Nathan bermain di ajang tersebut. Ya, pada intinya, dengan keberhasilan Coach Shin menggali hal besar yang ada di dalam diri Nathan, membuat Luke Williams pun tak ragu memasukkan Nathan ke skuad utama Swansea. Meskipun tantangan ke depan pasti lebih berat, tapi bagi Nathan, ini adalah langkah awal yang bagus. Sedangkan bagi Luke, ia akan coba memaksimalkan lebih soal peran apa yang akan dimainkan oleh Nathan di timnya nanti. Dan jika ini berhasil, maka peluang Nathan untuk bisa mendapatkan menit bermain lebih pun sangat terbuka. Namun sebelumnya, di pramusim nanti, Nathan harus bisa menunjukkan segala apa yang dia punya dengan maksimal. Karena bagaimanapun, Luke Williams hanya akan memilih pemain yang benar-benar dirasa cukup mumpuni demi misi promosi ke IPL. FYI aja nih, musim 2023-2024 ini, Swansea hanya bisa menempati posisi 14 klasemen Championship. Untuk itulah, dengan segala hal yang dimiliki, Luke Williams berharap Nathan Chuaon bisa memberikan segala yang dibutuhkan tim untuk bersaing. So, kita doakan aja semoga Mas Tejo tercinta bisa melakukan yang terbaik dari apa yang dia bisa, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.